Shalom, Shalom Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau bersama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita membawa banyak sekali pelajaran-pelajaran. Dan kita mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Sehingga setiap pelajaran yang boleh kita hadapi, semua mengajari kita untuk memberikan respon yang terbaik bagi Tuhan. Satu hal sekalipun dunia mengajari untuk tetap fokus pada setiap perkara, pada setiap tantangan rintangan yang boleh dihadapi, namun satu hal, kita mau belajar tetap fokus bagi Tuhan. Kita mau lebih dekat erat dengan Tuhan. Kita mau berjaga-jaga sebab tidak ada yang tahu kapan waktunya kita berpulang. Kapan waktunya kita akan berpulang bersama dengan Tuhan. Namun satu hal yang menjadi fokus kita, tetap dekat erat dengan Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau atas hidup kita. Kita mau bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau berbesar iman roh kita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Tidak ada satupun yang memberikan kekhawatiran bagi kami, sebab Engkau Allah kami adalah sumber keamanan bagi kami. Engkau sumber ketenangan bagi setiap kami Tuhan. Kau membawa ibadah kami ke dalam tangan kasih kuat kuasa-Mu Bapa. Kau mempersembahkan setiap hati kami, segenap roh, jiwa serta tubuh kami Bapa. Keralamaya syakararapaya sinala. Terima kasih Yesus. Semua harta dalam dunia, semua karya dapat tergapai, takkan bisa menggantikan bagi Tuhan. Semua harta di dalam dunia, semua karya dapat tergapai, takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang tak terukiskan, semua nada yang tak terdengar, takkan bisa menyaingi cinta-Mu. Mari angkat hatimu bagi Tuhan, katakan sampai habis bumi.
kasih sayang-Mu dan setia-Mu kan menyertaiku. Sebab kasih-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu Tuhan kekal selamanya. Sebab kasih-Mu melampaui akal pikiran kami Tuhan, sebab kasih-Mu melampaui akal pikiran kami Tuhan. Sekalipun daging kami, hati kami lenyap, Engkau gunung batu, Kau tetap Allah selama-lamanya. Haleluya. Karalamayasye, kararamayasye, karalamayasye. Terus sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terus nikmati hadirat Tuhan. Terus nikmati hadirat-Nya memenuhi. Sekalipun daging kami, hati kami lenyap Bapa. Sekalipun Tuhan dunia tergoncang Bapa, kami mau tetap tinggal tidak tergoncangkan. Sebab Engkau Allah, sebab Engkau Tuhan di atas segalanya. Ajar kami tunduk taat di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami tunduk taat di hadapan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap berjaga-jaga Tuhan. Sebab kami tidak tahu kapan waktunya. Satu hal, kami mau tetap lekat erat dengan-Mu Tuhan. Tetap tinggal diam bersama Engkau Bapa. Menikmati hadirat-Mu Tuhan, penuhi hari-hari kami Bapa. Karalamayasye, karalamayasye. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karalamayasye, kararapayasye, karalamayasye, kararapapa. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan lepaskan tangan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Bapa. Kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Kami butuh nafas-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dalam setiap nafas kami. Karalamayasye, karalamayasye, kararapayasye, karalamayasye, kararapapa. Sekalipun dunia sibuk dengan setiap perkaranya, kami mau sibukkan kami dengan mencari hadirat-Mu Tuhan. Kami mau fokus mencari Engkau Bapa. Karalamayasye, karalamayasye. Haleluya. Dan kami tidak tahu yang terjadi atas hidup kami Tuhan, jika kami tidak memiliki Engkau Bapa. Karalamayasye, karara. Karalamayasye, kararapa. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Karalamayasye. Pimpin langkahku setiap waktu. berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan
bagi Tuhan, katakan wow. Bila Engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan bila Engkau tak bersama. Waktu dalam tempat kamu serahkan dan yang membawakan firman Tuhan. Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Kami perlu pimpinan langkah daripada-Mu Tuhan. Kalau kami harus berjalan, kalau kami harus berdiam di padang gurun, kalau kami harus menyeberangi laut, kalau kami harus diam, duduk diam, kami perlu tuntunan Roh-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini ada damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran kami. Situasi hari ini apapun tidak membuat hati ini goyah. Tetap pengharapan kami kepadamu tetap tidak berubah Tuhan, sampai hari ini Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Ya Tuhan Allah Roh Kudus, kami butuh pimpinan-Mu, butuh firman-Mu, butuh Tuhan urapan kuasa-Mu. Kami percaya dalam pengurapan Roh Kudus hari ini, kami semua disegarkan oleh Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin duduk diam dengan firman-Mu dan berbicaralah bagi kami. Kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita hari ini masih online ya. Kita masih online. Jadi kita hari ini, kita yang ada di gereja, kita siap mendengarkan firman Tuhan, dan saudara yang di rumah siap membuka Alkitab kita. Saya berharap saudara juga perlu lebih dahulu mempersiapkan dengan baik supaya pertemuan kali ini kita membawa dampak yang luar biasa. Karena ada Yesus di tengah kita, karena ada Tuhan, kita pasti selalu membawa dampak yang luar biasa. Puji Tuhan, kita hari ini akan mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah apa yang harus kita perbuat di masa sekarang ini.
Apa yang harus kita perbuat di masa sekarang ini? Masuk bulan Juli, kita merasakan satu perubahan yang luar biasa. COVID-19 atau COVID-19 ini berawal dari mulai tahun 2019, bulan Januari sampai Maret sampai hari ini sudah berjalan setahun setengah. Setahun lebih. Ada kita merasa ada yang merasa kehidupannya berubah total karena pandemi ini, sehingga menghantam ke usahanya, menghantam ke ekonominya, menghantam ke ketenangan hidup rumah tangganya. Tapi saya bersyukur, saya katakan bersyukur, segala sesuatu itu kembalinya kita bersyukur pada Tuhan. Saya rasa, saya datang ke jemaat-jemaat, tidak ada satupun yang kekurangan makan. Semua dipelihara Tuhan, semua dijagai Tuhan. Mau bilang apapun, rumus apapun, keadaan apapun boleh terjadi, tapi pemeliharaan Tuhan tetap ajaib bagi umat Tuhan. Oleh sebab itu kita jangan fokus kepada COVID-19 ini. Ya bolehlah kita saat ini boleh boleh mengisi hati kita, tapi jangan menjadikan kita takut. Nanti imun kita jadi turun. Jangan kita takut dengan keadaan sekarang ini. Kita sungguh-sungguh memang menjalani masa yang berat, ya. Meskipun dipelihara Tuhan, dijaga Tuhan, tapi menjalani hari-hari ini, karena apalagi kita hari ini kita sering dengar di jalan-jalan ambulan silih berganti. Ada ambulan yang membawa saudara kita yang dipanggil Tuhan, lebih dari 3 peti mati. Seumur-umur saya belum pernah tahu membawa ambulan sampai 3 orang, 3 jenazah. Ya kali ini saja. Tapi kita yang lihat seperti itu bagaimana? Nah itu pertanyaannya. Keadaan, situasi hari-hari ini memang menghimpit kita. Memang manusia itu tempatnya pergumulan, persoalan, masalah, silih berganti. Nah bagaimana kita meresponinya sebagai anak Tuhan? Atau bagaimana kita berperilaku dalam keadaan yang seperti ini? Saya bersyukur dan percaya kepada Tuhan kalau keadaan seperti ini tidak membuat umat Tuhan kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, kehilangan berkat Tuhan, kehilangan segala-galanya. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan selalu memberkati jemaat GBI Kudus. Yang percaya katakan, amin. Ya, kita perlu firman. Siang dan malam renungkanlah firman itu setiap hari, siang dan malam. Kita renungkan terus sampai di bawah alam sadar kita. Kalau kita merenungkan firman kan yang ada damai sejahtera. Kalau kita ngikuti media sosial kan adanya berita ini, bertolak belakang dengan berita itu. Adanya berita ini, ketakutan yang ada.
Kalau di rumah katakan, yang lihat berita seperti itu, ibunya, jangan semuanya kemudian terbawa hanyut kepada berita seperti itu. Harus balance. Suami, istri, anak-anak, orang tua harus balance mendengar berita yang seperti itu. Tetap kita percaya otoritas yang tertinggi kita adalah firman Tuhan. Setuju? Katakan. Tetap kita yang percaya bahwa otoritas firman Tuhan adalah otoritas yang paling tinggi. Nah, firman Tuhan hari ini menasehati bagi kita 4 perkara. Ya, kita memperhatikan dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Nanti sebentar saya minta Mbak Lia untuk membacakan untuk kita semua. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16. Nasihat Tuhan. Filipi pasal 3 ayat 12 sampai 16, begini firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudaraku, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita melanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Puji Tuhan. Firman Tuhan buat kita hari ini menasehati supaya kita tidak menghadapi hari-hari pandemi ini, kita harus rasa tidak puas. Bukan perasaan takut, perasaan apa, tapi perasaan tidak puas akan firman Tuhan. Dituntun terus oleh firman Tuhan. Ya iya Pak Willy, seorang hamba Tuhan baca firman Tuhan itu setiap hari. Saya baca firman Tuhan bukan karena saya sebagai seorang hamba Tuhan, tapi saya memang kebutuhan saya. Makanya di tempat ini doa pagi tetap ada. Doa pagi tetap ada. Pandemi seperti ini tetap ada doa pagi karena kita memang kebutuhan. Ya, kebutuhan. Sebab itu sebagai orang Kristen kita harus mempunyai rasa tidak puas dengan apa yang telah Tuhan beri kita. Dan rasa tidak puas itu menjadikan hidup kita itu terus inginnya lebih daripada yang sekarang sudah ada. Ingin lebih lagi dengan Tuhan. Coba apakah kita cek masing-masing memiliki rasa tidak puas. Rasa tidak puas akan membawa orang kepada suatu kemajuan. Rasa tidak puas membawa orang bertumbuh di dalam rohani. Betul? Betul enggak? Rasa tidak puas. Saudara, kita membaca Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2. Mari Mbak Lia, Kolose pasal 3 ayat 1, 2. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 2, begini firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ya, pikirkanlah perkara yang di atas.
Karena memang yang sesungguhnya itu hidup nanti kita, di mana kehidupan bersama dengan Kristus itu yang kita nantikan, idamkan, kita masuk ke dalamnya. Pikirkanlah perkara yang di atas. Ya. Oleh sebab itu, saudara-saudara, maka kita harus mempunyai satu kerinduan, mempunyai suatu harapan dalam Tuhan, supaya kita boleh masuk dalam sukacitanya Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam ayat 12 dan 13 yang tadi kita baca bersama, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi. Panggilan surgawi. Jadi kita mendapat panggilan surgawi dari Allah Yesus Kristus. Rasul Paulus sendiri masih merasa belum layak untuk bisa menikmati anugerah Tuhan. Belum layak, dia belum sempurna. Belum sempurna, dan hanya karena Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan, kita boleh ada dan hari ini bersama disempurnakan oleh Tuhan. Memang Rasul Paulus merasa belum sempurna. Rasa tidak puas itu merasakan dialami oleh Rasul Paulus karena ingin cepat, ingin lebih lagi dengan Tuhan. Ingin lebih lagi dalam Tuhan. Dan Tuhan pastinya, kalau kita menyadari bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan, kita pasti akan merasakan kepuasan dari Tuhan. Kedua, konsentrasi penuh. Ya, di ayat yang ke-13 dalam terjemahan lama itu ada kata satu perkara kubuat, satu perkara yang telah kubuat. Jadi artinya konsentrasi kepada satu perkara. Konsentrasi kepada satu hal. Itu harus penuh. Kalau orang berbisnis, bekerja, tidak mungkin semua diayahi. Harus konsentrasi kepada satu hal. Ada dokter saja, spesialis kulit, ada spesialis kebidanan. Itu konsentrasi dokter bedah saja dibagi. Bedah di bagian mulut, bagian perut ini ada bedah digestif. Dibagi-bagi lagi. Jadi harus konsentrasi kepada satu perkara. Kalau kita konsentrasi kepada satu hal, itu akan membuat dorongan semangat kita lebih daripada yang lain. Nah itu akan membuat kita tidak fokus kepada hal-hal yang lain. Memang kita dengar berita apapun, tapi kita fokus kepada kasih-Nya Tuhan, anugerah-Nya Tuhan. Karena sudah terbukti. Katakan sudah terbukti. Sudah terbukti kebaikannya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu mari kita bersyukur pada Tuhan. Coba lihat perkataan Daud ya. Satu hal yang Daud inginkan. Mazmur ayat 27 ayat 4. Mazmur 27 ayat yang keempat. Satu hal telah kupinta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Ya, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini,
diam di rumah Tuhan. Jadi ada banyak permohonan Daud kepada Tuhan. Tapi satu hal, diam dalam hadirat Tuhan. Diam dalam hadirat Tuhan itu, dalam hadirat Tuhan bisa menikmati kebaikan. Anda bisa enggak? Bisa menikmati kebaikan Tuhan dalam keadaan yang tidak mengenakan bagi saudara. Tidak, situasinya memang tidak baik, tapi tetap hati kita tetap fokus kepada kebaikan Tuhan. Bisa enggak? Kalau engkau bisa lakukan seperti itu, fokus kepada kasih-Nya Tuhan. Fokus kepada kasih-Nya Tuhan. Mau bilang apapun, hari ini aku fokus kepada kasih-Nya Tuhan. Fokus kepada kasih-Nya Tuhan. Nah ini, Paulus menghendaki supaya kita fokus kepada kasih-Nya Tuhan. Jangan kepada kasih-Nya lain. Kan banyak kasih, ya toh? Kasih kepada barang, kasih kepada mungkin anak, kasih kepada istri, kasih kepada suami. Tapi untuk Tuhan, kasih fokus hanya untuk Tuhan. Nah ini yang membedakan antara kita semua. Hari ini saya percaya kita fokus kepada kasih-Nya Tuhan. Yang setuju katakan, amin. Ya. Yang kedua, melupakan yang di belakang kita. Anda harus melupakan baik masa-masa masa lalu kita. Kita sadari bahwa hidup ini campuran dari masa lalu, dari hal-hal yang masa lalu kita yang mungkin terlalu kelam, terlalu berat. Tapi hidup itu untuk meraih ke depan. 5 menit yang lalu itu sudah merupakan masa lalu kita. Betul? 5 menit yang lalu loh sudah merupakan masa lalu kita. Masa depan kita itu adalah harapan-harapan yang indah yang kita gantungkan kepada Kristus. Kalau masa lalu kita terlalu berat, terlalu kelam, banyak dosa, banyak kesalahan. Ya, manusia memang tempatnya dosa. Tapi kita belajar dari masa lalu kita. Kita tidak ingin hidup untuk masa lalu. Kita ingin hidup masa depan bersama dengan Tuhan. Kalau masa lalu kita diceritakan apapun, sangat menjijikan. Sangat menjijikan. Kita berlumuran dosa. Kita berlumuran dosa. Apalagi masa lalu kita yang terlalu kelam. Oleh sebab itu mari kita hilangkan segala masa lalu kita. Dengan apa kita menghilangkan masa lalu kita? Pertama, kita harus punya otoritas dalam Tuhan. Bahwa mulutku penuh dengan pujian, mulutku dengan kuasa. Bahwa masa lalu yang berat, yang kelam itu, aku tinggalkan masa laluku. Dan aku berlari-lari ke depan kepada satu tujuan. Hari yang penuh dengan kasih karunia anugerah Tuhan. Setiap kita pasti punya kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Punya kasih karunia. Mau hidup kayak apapun. Punya kasih karunia. Masa lalu kita memang menjijikan karena berlumpuran dengan dosa. Masa lalu kita mungkin menjijikan karena kita masuk dalam dosa. Tetapi kita harus punya hidup masa yang akan datang.
Masa yang akan datang itu masa yang penuh dengan sukacita. Mari kita, masa yang akan datang itu, memang kita jujur tidak bisa melupakan masa lalu ya, masih trauma, kan adanya trauma itu karena terlanjur orang itu mempunyai sesuatu yang kelam dengan masa lalunya, sehingga timbul trauma. Itu yang dikatakan Paulus sangat dosa. Sangat dosa. Masa lalu kita. Apalagi kalau masa lalu berhubungan dengan pasangan kita, dan pasangan kita ngerti. Itu tidak mudah. Di samping kitanya sendiri untuk memulihkan, juga respon dari pasangan kita untuk membantu kita untuk bisa lepas dari kondisi yang seperti itu. Masa lalu kita sangat berat, karena ada sengat dosa. Jadi kita selalu ingat. Nah, ketika kita ingat, kita belajar melupakan lagi. Amin. Ketika kita ingat, kita jangan diobral dengan dosa, karena hal itu tidak ada faedahnya untuk kita ingat. Karena ketika kita ingat lagi, jangan kita ingat-ingat. Jangan kita malah menikmati, berfantasi dengan dosa, berfantasi dengan keadaan yang dulu. Bahaya ini. Bahaya. Saya katakan bahaya. Karena ini sangat banyak terjadi anak-anak Tuhan. Fantasi dosa, fantasi dengan kehidupan. Maaf, saya boleh katakan ini adalah fantasi dosa seksual terhadap yang dihadapi adalah pasangan, tapi fantasi dosanya dengan orang lain. Karena ingat, itu dosa, itu sengat. Saya percaya jemaat Bait Kudus semuanya akan mengalami pembebasan daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan, fantasi-fantasi apapun kita harus buang jauh-jauh daripada Tuhan. Ya. Yang terakhir, tahu apa pahalanya di depan kita. Nah, seorang olahragawan pasti berjuang untuk menang. Pemain sepak bola ini kan sedang rame piala UEFA, ya. Seorang pemain bulu tangkis pasti ingin mencapai puncaknya, yaitu menjadi juara All England mungkin ya. Atau kalau mungkin tenis juara Piala Davis. Juara itu tetap hanya satu, diperebutkan oleh banyak orang. Nah, kita sebagai anak Tuhan, hari ini kita berjuang. Semangat terus berjuang untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Apapun, kita harus semangat, perjuangan kita belum berhenti. Dan seperti tadi, pemain bulu tangkis punya harapan untuk masuk ke dalam mungkin 2 besar badminton dunia, ya, All England, mungkin pengharapannya seperti itu. Kita pun dalam perjuangan hari-hari ini juga punya pengharapan dalam Tuhan. Kalau kelak nanti aku dipanggil Tuhan, kita pasti bersama Tuhan akan terima mahkota-mahkota, berbagai macam. Ada mahkota-mahkota, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran, mahkota yang abadi. Ada 5 jenis mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan bagi gembala yang setia, mahkota yang abadi,
mahkota kebenaran yang rindu kedatangan Kristus kedua kali, dan mahkota kemegahan bagi pemenang jiwa. Itu luar biasa, saudara. Hari ini saya percaya kerinduan kita, puncak kerinduan kita adalah mahkota kehidupan daripada Tuhan. Haleluya. Kalau itu ada dalam hidup anak Tuhan, fokus kepada Roh Kudus, fokus kepada kasih-Nya Tuhan, dan ngerti panggilan Tuhan sampai hari ini. Saya yakin engkau tidak, dalam kondisi yang sekarang ini, engkau tidak akan terlalu lemah lah. Anda tetap kuat menghadapi hidup, tetap kuat menghadapi hari-hari yang begitu sulit ini. Doa saya, jemaat seluruhnya Bait Kudus mengalami kasih dan anugerah Tuhan. Karena kita menggali kebenaran firman Tuhan yang ada damai sejahtera terus, damai sejahtera. Loh, gimana kerjanya Pak? Ya kerja, tetap semangat. Tapi dari dalamnya diri kita itu sudah ada damai sejahtera dari Tuhan. Itu menimbulkan imun, menimbulkan percaya, menimbulkan kasih Tuhan. Ketika aku bekerja, aku yakin di sana Tuhan sediakan anugerah besar bagiku. Oh, luar biasa. Itu membuat sukacita kita tidak hilang. Sukacita kita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal turun memerintah bagi kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Kesimpulannya kita baca bersama-sama. Mari kita baca. 2, 3. Di masa ini tetap percaya ada pelindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena itu milik rasa tidak puas yang positif, konsentrasi penuh, lupakan yang di belakang, dan tahu ada pahala di depan kita semua. Yang percaya katakan amin. Ada pahala yang besar. Saya percaya hari ini kebenaran Kristus telah memerdekakan kita. Saya yakin hari ini engkau tidak rasa takut. Tetap percaya. Tetap percaya. Tetap percaya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, di mana firman-Mu membuka rahasia mata hati kami. Tuhan, apa yang harus kami perbuat dalam kondisi yang seperti ini Tuhan? Kami
rasa haus kami akan Engkau tidak pernah luntur, terus menerus. Terus menerus kami rasa haus akan Engkau. Dan ketika kami rasa haus kepada Engkau, kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, mata kami tertuju kepadamu. Kebenaran Kristus memerdekakan kami. Hari-hari ini penuh dengan sukacita kami memandang Engkau, melihat Engkau, karena kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Kebenaran-Mu Tuhan, itulah kekuatan kami, kemerdekaan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia anugerah, limpah rahmat berkat, memelihara mereka, memelihara Tuhan, jamah hamba-hambamu yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia anugerah, tangan Tuhan yang kuat, menopang mereka yang sakit, mereka yang lemah, mereka yang saat ini dalam keadaan kebimbangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pelihara, menjaga mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk yang saat ini karena kondisi Tuhan mereka menghadapi ekonomi Tuhan, masalah ekonomi Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan berkati. Tuhan, kami percaya 5.000 orang Engkau pelihara. Kami yakin juga Engkau memelihara kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang senantiasa limpah atas kami Tuhan. Ya Allah, ya Roh Kudus, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih karena kami percaya kehidupan kami adalah kehidupan yang penuh berarti. Sukacita Tuhan penuh buat kami Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami hadapi dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera daripada Tuhan, menyertai kami Tuhan. Terima kasih, kiranya Roh Kudus, darah Yesus membungkus tutup umat Tuhan. Di rumah-rumah mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Puji Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat bersama-sama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Di akhir pertemuan kami hari ini Tuhan, anugerah kasih karunia-Mu tetap menyinari bagi kami, tetap bersama dengan kami. Kami yang di rumah, kami yang ada saat ini bersama-sama ikut ibadah, kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu. Dan jemaat, pulanglah, tinggalkanlah tempat rumah Tuhan hari ini bersama dengan kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal, memelihara hati dan hidupmu. Sukacita Tuhan bersama dengan engkau. Berkat-berkat Tuhan melimpah buat hidupmu. Dan anak cucumu terjaga, terlindungi. Dan engkau tidak akan mengalami
datangnya hari-hari gelap, hari-hari yang penuh dengan kegelapan, karena Tuhan menjaga melindungimu. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan memerintah atas hidupmu. Dan terimalah berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menaungi engkau, menjaga engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatimu. Glory bagimu, haleluya, amin. Puji Tuhan.